Mengenal avometer digital maupun analog dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk bagi para pemula silahkan videonya disimak sampai selesai ya. Dan untuk yang sudah mengerti diabaikan saja. Avometer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di antaranya untuk yang analog ya. Fungsi analog ini ianya dimiliki digital ya. Digital mempunyai fungsi daripada ini. Dan yang ini fungsinya tidak dimiliki untuk semua ya. Ini dan ini tidak memiliki fungsi yang di sini, yaitu tang ampere. Oke. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang yang analog dulu teman-teman ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan mengukur resistor yang hambatannya nilainya sekitar 107 atau 80 K begitu ya. Di sini kita hanya lebih kurang saja sebab ini untuk menentukan nilai yang pasnya. Untuk yang digital ini belum tentu, jadi dikira-kira kurang lebihnya saja. Untuk yang 10K ya, sebab ini 200, sekitar 200 ya, atau di bawahnya sedikit, kita harus ambil yang 10K, nanti dikalikan dari sini ya. Kita tes dulu. Ya, terbaca sekitar 19 di sini ya. Tinggal kalikan saja dengan 10K. Makanya sekitar 190K begitu. Oke. Untuk yang probe yang bagian 10K ini, di avometer teman-teman harus memiliki baterai yang kotak ya. Kalau tidak ada ini nggak bisa ya. Khusus untuk yang 10K. Dan ini untuk baterai yang kedua, ini untuk yang lain-lainnya ya. Lalu yang kedua misalnya kita akan mengetes transistor ya. Ini bagus apa tidak bagus ya. Kita ambil di skala bisa kali 1 atau kali 10 ya. Kali 1 sajalah. Oke. Dan sini juga harus disirukan lagi, di setel lagi sini ya. Dipaskan ya. Oke, sekarang untuk khusus yang untuk analog ini ya, kalau mengetes transistor jenis C ya, C diketahui ada simbol bagian plus ya, maka probe merah harus ditaruh di tengah di bagian kolektor ya. Kalau yang bagian A atau min, yang hitam yang ditaruh di bagian kolektor ya. Sebab ini C, kita tes dulu resistornya. Ya, terbaca tapi tidak 0 ya. Tidak 0. Oke. Lalu kita balikkan. Ya. Ini masih bagus. Dan untuk mengetahui transistor yang sudah rusak ya, misalnya ini bagian A min ya, probe yang tengah ini, probe yang hitam maksud saya, ditaruh di tengah ya. Berapa nilainya ya? Sudah 0. Dan resistor ini maksud saya transistor ini sudah short ya. Kita balik-balik kemana-mana juga ya 0 ya. 0. Makanya sudah rusak. Jadi kalau untuk mengukur tegangan misalnya DC ya, DC dipastikan teman-teman harus bisa mengetahui dulu tegangan yang mau kita ukur itu berapa ya. Misalnya tegangannya 65 ya, teman-teman harus memilihnya juga di 250 ya. 250. Di sini ada DC-nya ya. Nah, nanti bacanya di sini.
kalau kali 250 ya bacanya di sini juga sama juga ya. Nanti dikalikan. Itu. Untuk yang lain-lain ini misalnya AC ya, harus bisa memastikan tegangan yang mau diukur tuh berapa begitu. Oke, sekarang kita akan membahas yang digital dulu ya, membahas yang digital dulu. Untuk resistor tadi ya, ini nilainya berapa ya, sudah diketahui tadi 100 lebih ya, 100K. Jadi kita harus milihnya di 200 ya, ini di 200, dan nilai realnya berapa. Ya 178, sekian K ya. Nah, jadi ini lebih real daripada yang tadi ya. Oke, untuk setting DCO ya ada semua di sini ya, 200 mili ya, 2000 mili untuk DCO ini. Untuk bias bisa menggunakan 20 volt ya. Dan ini menggunakannya juga harus hati-hati teman-temannya, harus bisa membaca dulu, terutama untuk yang tegangan ya. Untuk yang bagian sini hambatan-hambatan di sini nggak begitu bahaya ya. Tapi untuk yang bagian tegangan sini teman-teman harus hati-hati. Oke, sekarang kita harus mengetes untuk transistor ya. Kalau tadi untuk yang plus ya, untuk C plus. Kalau yang analog kita menggunakan probe merah di tengah ya. Tapi untuk yang digital ini dikebalikannya teman-temannya. Justru yang hitam di tengah. Ya, misalnya begini. Nanti akan menunjukkan nilai berapa begitu. Ya. 9, sekian ya. 9, sekian lah. Tetapi kalau dibalik tidak menunjukkan nilai apa-apa ya. Ini untuk yang bagian plus atau ada tandanya C, probe hitam di tengah. Kalau misalnya transistor ini tandanya A atau min ya, probe yang di tengahnya bagian kolektornya merah ya. Begitu, jadi kebalikannya teman-teman untuk ini dan ini. Dan untuk ini yang jenis satu ini bisa mengukur ini teman-teman. Ini bisa mengukur suhu ya. Bisa mengukur suhu. Kita pasang dulu ini probe untuk suhunya ini berapa derajat Celcius ya. Oke, kita pilih di Celcius. Ya, suhu di ruangan ini ya, tempat saya duduk ini sekitar 33 ya. Kalau kita kasih panas coba ya. Kita kasih panas misalnya dibakar. Ya, kita lihat berapa naiknya ya, bisa 100 200 lebih ya. Jadi ini fungsinya yang tidak dimiliki oleh apometer yang lain tadi ya, seperti analog maupun yang digital yang satu ini ya. Nih masih naik ini sebab panas tadi ya. Suhu di ruangan ini dan naik turun ya 45 begitu. Lalu sekarang kita akan membahas yang digital bagian ini. Oke, ini
avometer ini skalanya besar-besar ya. Jadi untuk mengetes kerusakan atau hambatan ya, sedikit sulit untuk mendeteksi bagian ini, karena ini biasanya dimiliki untuk tukang-tukang electrical ya, atau listrik ya. Ada ampere AC, ada ya, ada ampere AC, ada ya. Ohm juga ada, tapi biasanya nggak bisa kebaca ya teman-teman. Biasanya nggak bisa kebaca. Kita masukkan probe-nya dulu, tengok apa bisa kebaca. Wah, ada tutupnya, ini bagus. Kabelnya juga tebel, kuat. Mungkin harganya lumayan juga. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan harga di sini. Ya, kita setting di ohm ya. Oh, bisa juga ya, sama tadi. Sama. Ini untuk koneksi atau tidak ya. Kita juga akan mengetes untuk ini, transistor ini bisa apa enggak. Mana tadi? Oh ini bisa apa enggak. Oke, ini C ya, jadi yang hitam di tengah. Oh, bisa. Kalau yang sudah short mesti dia menunjukkan angka 0 teman-teman, bukan OL lagi. Di sini ada OL ya. Tapi kalau sudah short atau konslet 0. Ya. Sulit mendeteksi untuk yang ini, tapi yang jelas 0 ya. Dan ini yang paling nggak dipunyai untuk yang lain, yaitu yang di bagian ini tang ampere teman-teman ya. Atau kita akan mencoba suatu kabel ya. Kita lihat ampernya itu berapa. Nah, jadi ditekan terus dicantolkan di sini ya. Itu sudah nyala merah dia. Keluar ampernya. Sebab ini tempat tidak banyak dipergunakan ya. Kalau semakin banyak dipergunakan, dia ampernya akan naik lebih tinggi ya. Nah. Jadi begitu teman-teman ya, perbedaan avometer ini atau multimeter atau multitester ya. Dia punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Khusus yang satu ini dia bisa mengukur suhu, tidak dimiliki oleh yang kedua-duanya. Untuk teman-teman para pemula ya, tergantung mau pilih yang mana ya. Kalau saya dulu waktu masih belajar ya, belum mengenal yang namanya avometer, saya menggunakan yang analog ini dulu teman-teman. Itu pun saya kalau nggak salah habis berapa ya, 3 kalau nggak salah ya. Sebab salah menaruh selektor ini ya. Kadang-kadang ngerti ya, cuma nggak fokus. Jadi sepatutnya ditaruh di AC, saya taruh di DC ya, akhirnya rusak ya. Sangat sensitif. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk menggunakan yang ini. Kalau yang ini juga harus hati-hati juga. Semua harus hati-hati ya, sesuai dengan apa yang mau kita ukur dan berapa yang mau kita ukur begitu ya. Itulah teman-teman ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemula. Sekali lagi yang sudah tahu diabaikan saja ya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Jumpa lagi di lain waktu.